Saudara, apa yang harus dicermati terkait kebijakan bebas karantina bagi wisatawan mancanegara dari sejumlah negara yang masuk ke Indonesia melalui bandara di Bali mulai besok? Kita akan bahas bersama Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19, Heri Trianto. Selamat malam, Pak Heri. Bung Heri. Selamat malam, Mas Aiman. Salam sehat. Salam sehat juga untuk Bung Heri. Bung Heri, besok turis masuk Bali, turis asing akan masuk Bali tanpa karantina. Ini benar ya? Jadi seperti apa panduannya dan bayangannya? Iya, jadi tanpa karantina itu memang tidak ada kewajiban karantina terpusat seperti saat ini. Tetapi screening maupun mitigasi tetap dilakukan. Jadi tetap ada kewajiban-kewajiban dari turis yang masuk itu untuk entry test, melakukan PCR, dan mereka tidak diperkenankan keluar dari hotel sampai 1 kali 24 jam setelah kedatangan. Jadi mereka menunggu hasil PCR di hotel tempat mereka menginap, baru kemudian bisa melanjutkan aktivitasnya untuk berwisata ke Bali atau pergi ke tempat-tempat yang mereka tuju. Oh, jadi ketika mereka tiba di bandara, mereka harus tes PCR di bandara, lalu mereka di refer atau diantarkan ke hotel, dan di hotel harus menunggu sampai hasil PCR keluar. Iya benar, jadi mereka datang, sebenarnya ini standar juga banyak terjadi di negara-negara lain seperti di Singapura. Jadi ketika mereka datang, mereka sudah memiliki hotelnya tentu saja, memiliki asuransi kesehatan, itu standar sekali sebenarnya agar dia tidak membebani pemerintah jika terjadi sesuatu. Kemudian dia di hotel tempat dia menginap selama dia menjalani wisata di Bali. Karena ini juga masih uji coba ya. Mas Aiman, jadi kita akan lihat dalam 1 pekan ke depan. Meskipun pada waktu Pak awal pembukaan Bali beberapa bulan lalu, tahun lalu ya 2021, itu saya ingat karena saya juga sempat ke sana untuk melihat proses pembukaannya, itu ada PCR yang hitungan jam. Apakah itu tidak diberlakukan kembali? Iya, itu bisa. Itu PCR yang teknologinya TCM ya, tapi memang dia lebih mahal. Jadi memang lebih aman kalau sebenarnya mereka datang dari perjalanan jauh, mereka beristirahat di hotelnya sambil menunggu hasil PCR-nya keluar negatif, baru mereka secara leluasa bisa beraktivitas. Oke, kita bicara rencana darurat. Misalnya negatif, maka ya bisa langsung keluar, nggak ada masalah. Tapi kalau positif, maka ia akan diantar atau bagaimana nanti dari hotel tersebut? Kan hotelnya bukan hotel penderita ya, tapi hotel isolasi, betul ya? Hotel karantina, mohon maaf. Betul. Iya, jadi tentu saja karena dia tertular dan dianggap sakit, mereka juga memiliki asuransi, mereka bisa memanfaatkan asuransi itu untuk menjalani perawatan. Apakah di hotel isolasi atau kalau bergejala mungkin di rumah sakit rujukan COVID yang tersedia. Oh, nanti semua akan diatur oleh pihak hotel yang bersangkutan ketika mereka tiba di sana. Betul. Jadi sebenarnya ini juga ada semacam karantina gitu ya dalam tanda kutip, tapi memang itu dilakukan bukan oleh pemerintah, tetapi dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pelaku perjalanan untuk kemudian memastikan bahwa mereka ini tidak menularkan. Dan di hari ketiga mereka juga tetap harus melakukan PCR dan melaporkan hasilnya. Oh, jadi selain tiba pada hari pertama melakukan PCR, nunggu maksimal 1 kali 24 jam, di hari ketiga juga harus PCR lagi? Iya, ada kewajiban itu. Jadi seperti yang sekarang juga terjadi di karantina 3 hari, di hari ketiga mereka juga melakukan kembali. Jadi 2 kali PCR tanpa karantina, boleh bilang seperti itu ya? Iya. 2 kali PCR tanpa karantina, dan semuanya itu sudah ada asuransi karena mereka juga sebelum ada kedatangan ke Indonesia, mereka harus mengurus asuransi. Ketika nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya tertular, maka akan diambil dari asuransi itu. Iya, betul sekali. Oke. Saya ingin bertanya, apa yang membuat pemerintah optimistis kebijakan ini bisa berjalan lancar dan mulai dilepaskan sistem karantinanya? Iya, jadi pemerintah juga melihat bagaimana perkembangan pandemi ini ya, terutama saat virus varian Omikron itu semakin dominan dan seberapa impactnya terhadap keparahan maupun tingkat fatality-nya. Kemudian kita juga melihat kejadian-kejadian di sejumlah negara bagaimana memperlakukan
varian baru ini dan mereka bahkan sebagian sudah tidak menjalankan karantina di sejumlah negara. Dan tentu ini juga menjadi acuan, tetapi kita fokus pada data yang terjadi di Indonesia. Kenapa Bali? Ada Bali, ada Bintan dan Batam ya. Kenapa dilakukan seperti itu? Karena memang daerah-daerah ini yang sudah mempersiapkan sebelumnya. Waktu kemudian dibuka untuk turis tanggal 14 Oktober 2021, waktu itu sebenarnya Bali sudah sangat siap akomodasi maupun sistem mitigasinya. Tetapi karena memang handicap utama itu adalah karantina 5 hari, 7 hari atau bahkan yang sekarang 3 hari itu menjadi handicap, maka kemudian itu yang disesuaikan. Sekali lagi kenapa Bali? Karena Bali juga merupakan salah satu daerah dengan tingkat vaksinasi dosis kedua yang cukup tinggi, hampir 100%. Hingga kemudian vaksinasi kelompok rentan, kelompok lansia juga sudah cukup tinggi. Jadi ini yang kemudian menjadikan risiko terjadinya penularan di sana, tapi dengan tingkat keparahan yang terbatas. Kita juga tahu kalau orang yang sudah divaksin sebanyak 2 kali ya, dan tertular COVID-19, risiko kematiannya itu menurun hingga 91% dibandingkan jika mereka belum divaksin. Atau kalau pakai data terbaru kita, misalnya dari jumlah kematian yang terjadi selama periode Omikron ini memang sebagian besar, lebih dari 70% kematian, itu karena mereka belum vaksinasi secara lengkap.